Pertanyaannya sekarang adalah, di manakah Zakir Naik berada? Sejak tahun 2017, Zakir Naik melarikan diri ke Malaysia, dan kemudian Malaysia memberikan izin untuk tinggal tetap di Malaysia, meski pada akhirnya dilarang tampil di publik. Seperti apa video selengkapnya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dr. Zakir Naik atau nama lengkapnya adalah Zakir Abdul Karim, lahir pada tanggal 18 Oktober 1965 di Mumbai, atau dulunya dikenal sebagai Bombay. Dr. Zakir Naik profesi awalnya adalah seorang dokter bedah dengan gelar Bachelor of Medicine and Surgery. Namun pada tahun 1991 dia memutuskan untuk berhenti menjadi dokter, lalu kemudian belajar tentang perbandingan agama. Semua ini dilakukan selain karena banyak remaja seangkatan atau pemuda seangkatannya mulai meragukan agamanya sendiri. Yang kedua adalah dia sangat terobsesi dengan gurunya dari Afrika Selatan bernama Ahmad Didat. Lalu beberapa tahun kemudian Dr. Zakir Naik sudah menguasai beberapa kitab agama-agama besar di dunia, menghafal kitab agama lain dengan sangat detail, mulai dari pasal, ayat, apalagi babnya, kemudian mampu menghadirkan logika-logika yang sangat kuat untuk dibawa ke ruang perdebatan. Lalu Zakir Naik sudah pernah menghadapi beberapa perdebatan yang sangat besar. Di tahun 2005 pernah menghadapi seorang misionaris bernama William Campbell, berdebat dan disaksikan secara publik dengan judul Islam dan Kristen dalam konteks ilmu pengetahuan. Kemudian di tahun 2006, pada tanggal 21 Januari 2006, Zakir Naik terlibat lagi perdebatan dengan Sri Rati Shankar. Saat ini judulnya adalah Konsep Tuhan dalam Agama Hindu dan Islam. Setelah itu, Dr. Zakir Naik banyak melakukan ceramah-ceramah secara internasional, yang kemudian pada akhirnya ada beberapa negara yang melarangnya secara terang-terangan. Berikut ini adalah negara-negara yang melarang Zakir Naik untuk tampil ceramah di publik. Ada India, Bangladesh, Malaysia, Inggris, dan Kanada. Nah, apa yang menyebabkan sehingga Dr. Zakir Naik itu dilarang tampil di publik, dilarang oleh beberapa negara secara terang-terangan? Apakah dia adalah teroris, ataukah dia ekstremis, ataukah dia adalah koruptor? Berikut beberapa alasan sehingga negara-negara yang saya sebutkan sebelumnya melarang Zakir Naik untuk tampil di publik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Dr. Zakir Naik terang-terangan ditolak di berbagai negara. Pertama, Dr. Zakir Naik dituduh menyelewengkan dana bantuan ke IRF atau Islam Research Foundation, dituduh memasukkan ke rekening pribadi lalu digunakan untuk membeli beberapa properti di India. Kemudian yang kedua, ceramah Dr. Zakir Naik dianggap kontroversi, bisa menimbulkan ujaran kebencian, disintegrasi, sehingga memicu terjadinya konflik antar agama.
Kemudian yang ketiga adalah dia dianggap sebagai sosok yang berpengaruh dalam berbagai tindakan terorisme, termasuk dianggap terlibat dalam tindakan teror di Dhaka 2004, bahkan dianggap sebagai bagian dari jaringan Al-Qaeda. Kemudian terlepas bahwa Dr. Zakir Naik dituduh sebagai teror, dituduh sebagai sosok yang berpengaruh terhadap beberapa tindakan teroris, dituduh menyelewengkan dana, dilarang tampil di Inggris karena dianggap sangat ekstrim. Perlu diketahui bahwa di tahun 2015 FKIP atau Faisal King International Prize 2015 for Service of Islam diberikan kepada Zakir Naik, atau penghargaan internasional Raja Faisal Arab Saudi diberikan kepada Zakir Naik karena di tangan Zakir Naik Islam menjelma menjadi sesuatu yang sangat logis atas penjelasan-penjelasan beliau yang menguasai beberapa kitab-kitab besar yang ada di dunia ini. Di tangan Zakir Naik banyak orang menyatakan keislamannya. Kemudian yang kedua, di tahun 2022 pada pelaksanaan Piala Dunia di Qatar, meski tetap dianggap sangat kontroversial, tapi pada penampilan Zakir Naik di Piala Dunia 2022 di Qatar itu menunjukkan bahwa orang-orang Arab atau Timur Tengah masih sangat menghargai kejeniusan keberadaan Dr. Zakir Naik. Pertanyaannya sekarang adalah, di manakah Zakir Naik berada? Sejak tahun 2017, Zakir Naik melarikan diri ke Malaysia, dan kemudian Malaysia memberikan izin untuk tinggal tetap di Malaysia, meski pada akhirnya dilarang tampil di publik untuk berceramah. Namun kabar terakhir bahwa beliau ditangkap di Oman pada tanggal 27 Maret 2023 karena Zakir Naik merupakan buronan pengadilan di India yang beberapa sangkaan. Cerita Zakir Naik ini mirip-mirip dengan beberapa kisah yang telah saya bahas sebelumnya. Hanya saja kisah yang saya bahas itu masanya berbeda. Zakir Naik ini masih saya anggap cerita yang sangat update sekarang, namun memiliki persamaan. Bahwa di masa lalu, 1400-an tahun yang lalu, ketika Muhammad membawa Islam, begitu banyak orang yang protes, menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Di abad ke-18, di Eropa ada orang yang bernama Arthur Schopenhauer. Apa yang disampaikan Arthur Schopenhauer ini sangat erat hubungannya dengan kisah-kisah yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Arthur Schopenhauer pernah berkata bahwa kebenaran itu harus melewati 3 level. Pertama, ditertawakan, kedua ditentang, dan kemudian diterima. Seperti itulah siklus kehidupan ini. Ketika kita punya ide dan di luar nalar orang, maka biasanya itu ditertawakan. Ketika kita menyampaikan sesuatu meskipun itu benar, tetapi di luar dari kebiasaannya, itu pun kadang ditertawakan. Tetapi ketika kita pelajari, pada akhirnya banyak hal-hal yang awalnya ditertawakan namun pada akhirnya diterima.